Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sepertinya semangat ya, pada semangat ya anak-anak kelas 5. Oke, untuk doanya coba dipimpin oleh Amel ya. Amel pimpin doanya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Before we study, let's pray together. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya sekarang, nah kita akan belajar tentang pecahan. Namun sebelumnya kan di materi sebelumnya kita sudah belajar ya tentang penjumlahan pecahan, kemudian perkalian pecahan ya, seperti perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa ya. Nah, sekarang Bapak akan mengajarkan tentang materinya perkalian pecahan desimal. Nah, di sini tujuan pembelajarannya ya. Nah, nanti dengan mengamati video yang akan Bapak tampilkan ya, diharapkan bahwa kalian dapat mengoperasikan perkalian pecahan desimal dengan benar ya. Dan nanti dengan adanya latihan soal, nah kalian dapat permasalahan yang ada kaitannya dengan perkalian pecahan desimal dalam kehidupan sehari-hari dengan benar ya. Nah, itu. Jadi, nah manfaat dari mempelajari pecahan ini sebetulnya materi pecahan ini erat kaitannya dengan kehidupan yang kita lakukan sehari-hari. Seperti misalkan kalau pada hari libur atau menjelang lebaran biasanya kita suka bikin apa? Bikin kue ya. Nah, itu kan dalam bikin kue yang misalkan Riri pengen bikin kue ya, kuenya itu kan kue bolu misalkan. Kan itu dari 1 kilogram telur, 1 kilogram gula pasir dan 1 kilogram apa? Tepung terigu kan itu enggak dibikin semua jadi kue kan, jadi ada adonannya, ada resepnya, seperti misalkan untuk membuat 1 buah kue bolu dalam wadah misalkan itu memerlukan 3 butir telur dan menggunakan misalkan setengah kilogram tepung terigu dan misalkan dengan gula, misalkan gulanya 200 gram gula. Nah itu bisa kita masukkan ya untuk membuat resep, atau misalkan kita sedang memasak sayur atau bikin sop, itu kan dalam memasukkan garam ke dalam sayuran itu kan nggak semuanya ya kita beli garam misalkan 1 kilo dimasukkan ke dalam sayuran ya pasti asin banget gitu. Itu nah sebetulnya kita sudah menggunakan konsep pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah gitu ya. Jadi sebetulnya mempelajari pecahan itu banyak manfaatnya ya. Apalagi kalau misalkan nah di sini ada yang cita-citanya pengen jadi koki, ada yang ada Pak, saya Pak. Nah, itu kan kalau pengen jadi koki kita harus bikin resep ya, ada takarannya gitu. Nah, itu konsepnya juga menggunakan konsep pecahan. Ditambah lagi, nah kalau misalkan dalam bangunan ya mesti membangun membuat pintu, nah itu juga diukur ya. Nah, oke. Nah sekarang kita coba ya. Nah Bapak akan tampilkan di sini PowerPoint ya tentang pecahan. Nah apa itu pecahan desimal? Oke. Oh ya. Nah ini materinya ya, kelihatan kan sudah ada muncul. Udah Pak, ada Pak. Ya. Ada Pak. Sudah ada Pak. Nah di sini ya bagus, tentang perkalian, ya tentang perkalian pecahan. Nah di sini ada ya materi yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang pengenalan pecahan desimal, yaitu apa itu pecahan desimal. Kemudian di sini perkalian pecahan desimal dengan
cara mengubah bentuk dari bentuk pecahan biasa. Nah, di sini juga ada dengan perkalian desimal dengan cara perkalian bersusun ya. Tadi ada. Nah, di sini pecahan desimal. Nah, sebelum ke pecahan desimal masih ingat nggak apa itu pecahan? Masih ingat? Coba. Lupa lagi Pak. Itu ini, pecahan tuh yang perperan ya Pak? Ya, yang perperan, yang 1/2 ya dengan waktu lalu ya. Jadi pecahan itu apa? Ada yang masih ingat nggak apa itu pengertian dari pecahan? Ya aku lupa Pak. Taunya yang perperan aja Pak. Perperan. Ada yang tahu? Amel tahu? Amel? Coba Siti, apa Siti tahu? Apa ya? Saya Masih lupa. ingat nggak? Oke, Bapak ingatkan kembali ya. Jadi pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan ya. Jadi mesti ya seperti itu ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pecahan desimal. Nah, apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal itu adalah bentuk pecahan bilangan desimal dengan konsep persepuluh. Pembagian pada Riri pecahan ngantuk desimal Pak itu. Riri kenapa? Saya ngantuk. Riri dari tadi mau jajan es. Iya, dari tadi mau jajan terus Riri. Jangan ya, apalagi sekarang lagi musim hujan ya. Nah, kita harus menjaga kesehatan ya, jangan terlalu banyak makan es. Nanti batuk-batuk seperti Bapak tuh selama 2 minggu ke belakang ya. Batuk-batuk ini suaranya belum sembuh nih, masih seperti ini ya suaranya. Jadi, Riri harus jaga kesehatan ya. Iya Pak. Biar tidak sakit. Tapi aku Nah, udah ini tentang pesen pecahan. Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini pembagian pecahan itu disesuaikan dengan jumlah koma yang berada di belakang tanda. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk contoh ya. Pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Nah, misal di sini angka 1/10. Nah, sebelumnya sudah ya. Kita mempelajari tentang pecahan biasa. Nah, 1/10 itu kalau diubah ke pecahan desimal, nah akan menjadi bentuk 0,1. Kok bisa seperti itu? Kenapa ya? Iya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah, oke, nanti akan kita bahas ya. Nah, di sini untuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Nah, ini seperti misalkan 0,75 ya. Di sini itu asalnya dari pecahan 75/100. Atau kalau kita sederhanakan, nah sudah ini juga ya materinya menyederhanakan pecahan itu. Pecahan sederhananya dari 75/100 itu 3/4. Dan ini pecahan desimal dengan 3 angka di belakang koma. Nah, ini kalau yang dua angka di belakang koma atau pecahan yang ini biasanya kita mengenalnya itu dengan persen ya, bentuk persen. Itu kalau pecahan biasanya bentuknya persen. Nah, jadi yang ini tuh asalnya dari bentuk persen. Nah, kalau persen biasanya di mana kalian suka melihat itu? Yang persenan. Di mall. Di mall, Pak. Di Oh, mall. ya, di supermarket ya biasanya ada diskon ya, diskon belanja. Nah, itu pakai persen per 100. Nah, seperti itu. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah pecahan desimal dengan angka 3 angka di belakang koma. Nah, misalkan di sini 0,125 itu asalnya jadi 125/1000. Atau dari pecahannya itu 1/8. Nah, di sini. Nah, untuk itu ya, nah di sini ada ya dua cara dengan mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan dari pecahan apa namanya? Dengan mengkalikan ya. Nah, ada yang dengan mengkalikan, ada yang dengan cara yang pertama itu apa ini? Mengubah dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, itu untuk memudahkan ya. Tapi dengan mengubahnya nah di sini ke per 10, ke per 100 atau ke per 1000 ya. Ini dengan cara perkalian suku ya. Dengan cara ya dikalikan secara langsung. Nah, kalian boleh di sini mencatat ya. Nah, mencatat untuk nanti ya mengerjakan tugas ya, boleh dicatat dulu ini. Nah, contohnya Bapak kasih waktu 2 menit ya untuk mencatat. Ya Pak. Udah.
Oke, sudah. Nah, kalau sudah, nah di sini untuk lebih jelasnya, Pak Badrun nggak nyatet Pak, mainan nggak kelereng. nyatet. Coba Bapak lihat, Badrun kenapa gak nyatet? Kenapa Badrun? Nggak ada Pak, dia tidur Pak. Harusnya nyatet ya, soalnya nanti saat kalian dikasih LKPD, apa namanya, kalian akan mengerjakan tugas yang Pak. Wah. Nah, oh iya Bapak lupa ini Gang masih LKPD ya, Bapak bagikan LKPD-nya ya. Nah, ini untuk LKPD-nya. Ya, Pak. Nah, nanti jangan dulu kerjakan ya. Nah, simak aja dulu. Nah, di sini Bapak akan menampilkan video ya. Nah, video animasi tentang pecahan. Kirain dibawa pulang, Pak. Oh, enggak ya nanti. Bu Ika mah suka dikerjain mamahnya, Pak. Aku mah suka lihat kalau maghrib-maghrib mamahnya yang kerjain. Ih, kamu Enggak mah apa-apa sih, tapi harus biar jangan mama aku sama tambah mamanya ya. Bu. Nah, gitu. Jadi dibarengi gitu, dikasih tahu cara pengerjaannya ya, jangan 100% sama mama ya. Diajarin boleh ya, Pak? Ya boleh diajarin dibantu cara pengerjaannya, tapi jangan 100% ya. Dibimbing biar bisa sendiri ya. Nah, oke, di sini Bapak akan nampilkan videonya ya di sini. Nah, ini adalah cara mengubah pecahan biasa ke desimal ya di sini. Nah, ada ya. Nah, ini yang pertama. Nah, ini dengan cara yang mengubah ke bentuk per 10, per 100, dan per 1000 ya. Nah, ini ada. Yang kedua itu dengan cara pembagian bersusun. Nah, untuk yang pertama kita akan cara yang pertama dulu ya di sini. Nah, sebentar, Bapak percepat ya. Nah, di sini. Nah, ini untuk contohnya. Nah, ada beberapa pecahan sih. Kenapa Bapak di sini menggunakan dua cara? Karena dalam apa namanya pecahan ada yang bisa diubah ke per 10, 100, per 1000 dan ada yang tidak bisa. Nah, kalau untuk yang tidak bisa, ya kita dengan menggunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan pembagian bersusun ya. Nah, untuk jelasnya ya seperti ini ya. Oke. Nah, mana? Nah, iya. Nah, di sini contoh ya, 3/5. Nah, ada ya, nah, contoh-contohnya. Yang pertama itu 3/5. Nah, gimana cara mengubahnya? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan 5. Nah, di sini ada caranya. Yang pertama itu mengubah ke 10. Nah, bisa dikalikan dengan salah satu angka. Bisa dikalikan 2 atau dikalikan 5. Kalau 5 misalkan kalau di sini pecahannya 1/2. Karena di sini 3/5 berarti dikali berapa kira-kira kalau mau jadi 10? Kali 2. Dikali 2. Iya, betul. Nah, untuk mengubah atau mengkonversi, kalau bawahnya dikali 2, atasnya juga dikali Dikali 2. 2 Sama-sama ya, Pak. Iya, Nggak boleh sama. curang ya, Pak. Nah, sama seperti ini. Jadi berapa hasilnya ini? 6/10. 6/10. Ya, betul. Nah, terus kemudian kita ubah. Karena di sini 6/10 ya berarti 10. Dan berarti kalau 10 itu tadi apa? Satu angka Di Angka di belakang koma. koma ya, berarti di sini ditulis 6-nya di mana? Nah, di belakang ya di sini. Nah, tulis 6. Nah, kemudian depannya jadi 0,6 seperti itu ya. Nah, tuh, nah ini untuk video pertama ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang kedua 31/25. Nah, dikali berapa? Nah, di sini mengubah dengan apa? Mengubah menyebut ke 100 ya dengan cara di sini dikalikan dengan 4 ya. Sama juga kalau yang dikonversikan. Nah, kali 31 kali 4 124. Nah, sama dengan berapa? Di sini. 1,24. Nah, di sini ya. Nah, di sini kan ada 124. Yang puluhannya berapa di sini? Yang puluhannya 2.
2 dan 4. Karena ini puluhan, sedangkan di sini kan kalau 100 itu 2 angka di belakang koma. Berarti yang angkanya puluhan dan satuan itu di belakang koma. Sedangkan yang satunya karena ini ratusan, ini juga 100, di depan angka koma ya di sini. Jadi 1,24. Nah, ini untuk cara yang pertama ya. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya ini untuk cara yang kedua. Nah, ini cara kedua yaitu dengan pembagian ya. Nah, di sini contohnya. Ada 2 ya. Nah, ini. Nah, yang kedua dengan cara membagi ya. Nah, masih bisa ya. Nah, di sini caranya dengan pembagian. Nah, bersusun. Karena di sini karena 2 itu terlalu kecil ya. Nah, kalau terlalu kecil jadi caranya ya kita masukkan angka 20. Tapi di atasnya gimana kan di atasnya ditulis 0, nah, di sini 20 bagi 5. Perkalian berapa yang hasilnya 20 atau mendekati 20? Ayo. 4. Kira-kira berapa? 4 kali 5. 4 kali 5 betul ya, 4 kali 5. Nah, kita langsung kurangi. Nah, karena di sini habis, nah berarti jawabannya sudah selesai ya di sini. Nah, hasilnya berapa hasilnya? 0,4. 0,4. Sama nggak dengan yang cara 1? Sama, Pak. Sama. Nah, jadi di sini kalian Udah cara 2 ya, Pak? ya boleh ada 2 cara ya, Mau bisa makan ya? menggunakan cara 1 atau cara 2 ya. Kalian bebas menggunakannya. Yang penting bisa memudahkan untuk mengerjakan soal. Nah, begitu ya. Nah, oke Bapak di sini sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Bapak, aku mau tanya. Ya boleh. Bapak, kan tadi kalau 10 itu kan Dipegangin 10 itu jadinya. tangannya. Riri mah ngobrol mulu. Iya, maaf. Ya gimana Amel? 4/10 itu kan 0,4. Berarti kalau 10 itu nolnya 1. Berarti kalau nolnya 1 di belakang komanya juga 1 angka ya, Pak? Kalau nolnya 2 Iya di betul, belakang 1 komanya angka. ya gitu bukan? 2 angka. Ya betul sekali Amel. Jadi kalau misalkan di sini nah 10 berarti nolnya di belakang angkanya di belakang koma itu 1. Kalau di sini 100 berarti 2 angka. Jadi kita lihat nolnya karena di sini nolnya 1 berarti 1 angka. Kalau nolnya 2 Kalau angka. 1000 di Nah, kalau belakang 1000 ada komanya berapa nolnya 1000? ada 3, Pak. 4. Ada 3 nolnya kalau 4 itu 10. 1000. Berarti kalau kalau di sini 1000 berarti berapa angkanya di belakang koma? 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Nanti aku bilang bunda aku Pak Asep ngajarinya itu aku jadi ngerti nanti biar dikirim kado. Iya, bagus sekali ya Amel. Pinter ya. Nah, di sini bagus ya Bapak suka ya pada siswa yang aktif dalam belajar ya. Nah, kasih tepuk tangan buat Amel yang aktif belajarnya. Yeay. Bagus ya, hebat sekali. Hebat. Hebat. Nah, oke di sini Bu Amel aku minta ya. kita mulai mengerjakan Bu Yohan gembira banget ya, Pak. KPD ya. Nah, di sini. Nah, ada caranya nah di sini ya. Oke. Nah, kita lanjut di sini. Bapak Ya. 15 menit lagi mau Oh istirahat. iya. Nah, tadi kan sudah Bapak kasih apa namanya LKPD ya. Nah, di sini ada lembarnya. Coba kalian di sini kerjakan. Nah, jodohkan ya kotak pecahan dengan kotak desimal dengan menarik garis untuk menentukan jawaban yang benar. Di sini Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan soalnya. Oke. Selesai. Selesai. Oke, siapa yang mau mencoba? Saya mau, Pak. Oh, Riri. Oke, Riri. Mau nomor berapa dulu, Riri, di sini? Nomor 1. Nomor 1. Iya, oke, nomor 1. Ada jawabannya ya, Pak? Gak ada jawabannya? Iya. Masa sih ada? Nah, di sini. Masa sih Riri nggak ada Oke, jawabannya? nomor 1 gak ada jawabannya. Nah, nomor 1 ya. Iya.
Nah, di sini kan 4 per berapa? 4 per 5 ya? Aduh. 4 per 5. Nah, ini Bapak di sini pakai tablet ya. Nah, 4 per 5 ya. Itu berapa ya 4 per 5 kalau kita ubah? Nah, kita ubah dulu sama dengan berapa? 4 per 5. Hati. Berapa? Dikali berapa ini? Kebelet kali dia nggak ada. Dikali 20 ya. Kuning, Pak. Iya yang Dikali 20 ya. Di sini ini juga dikali 20. Jadi di sini 80 8 per, ya Pak Guru ya. iya 80 per 10. 100 ya. Iya, aku tadi ngantuk Pak, nggak 80 kelihatan per jawabannya. 100 ya. Aduh. Pak, angkanya jelek Gitu ya. banget sih, Pak. Iya 80 per 100. Bapak kok angkanya Jadi, jelek banget? ada nggak di sini? Ada ya sebetulnya di sini ya ini yang Ya, ada, 0,8 ya. Makanya kamu teh kalau belajar jangan sambil minum es kelapa. Nah, seperti itu Apalagi ya. antara rasa original ya, Mel. Nah, ya. Es Jadi kelapanya perlu disederhanakan, oke. Paham? Nah, gitu. Nah, Pak, selanjutnya bagus di banget sini. warna-warni Pak, saya seneng liatnya. Iya. Nah, untuk selanjutnya di sini, nah di sini mengubah pecahan desimal ya. Nah di sini ada caranya. Nah, untuk LKPD yang selanjutnya di sini, nah di sini ada contohnya ya. Contohnya mengubah pecahan desimal seperti contoh 3 per 10 itu kalau diubah ke desimal menjadi ini ya, menjadi 0,3. Kalau 3 per 100 0,03. Kalau 3 per 1000 0,03. Nah, ini sini ada ya. Seperti yang tadi di video ya. Nah, coba di sini untuk yang nomor 1. Nah, di sini ada yang mau mengerjakannya? Itu mah EZ. Ya, coba siapa ya? Bapak tunjuk Nur. Coba Nur nomor 1. Kira-kira jadi berapa Nur? Nomor 1. Nur dipanggil sama Pak Asep. Oh, mau sama Amel. Bu Nur nunduk Pak, Nurnya nunduk aja Tadi Pak. kelihatannya lagi Tidur. nunduk. Enggak memperhatikan. Atau mau Amel, boleh deh sama Amel. Coba jadi berapa Amel? Tuh kan jadi aku. Jadi berapa Amel? 0,9. Jadi 0,9. Sama Pak, Betul, jawaban udah Amel teman-teman. sama saya. Dia nyontek kayaknya Pak. Ya, betul ya. Amel nggak boleh nyontek ya. Ya kan ketahuan. Nggak boleh nyontek, harus percaya diri ya mengerjakannya. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, ada nggak? Ini kan dengan cara apa namanya bentuk kita ubah langsung ya. Nah, untuk yang ini gimana? Nah, yang nomor 4. Siapa ya Bapak ke Tia? Halo Tia. Iya, mah lagi jajan. Aku coba ya Pak Asep. Tianya lagi pipis. Oh iya boleh. Aku ya Pak Boleh sama Asep. Siri. Oke. Ya. 1/4 ya Pak Asep. Berarti dikalinya 25 per 25 betul nggak? Nah, ya betul dikali 25 per 25 ya. Iya. Jadinya 4 per 100. Nah, jadinya berapa di sini dikali 25 di sini 25 per 100. 100. Berarti jadi berapa di sini? Jadinya 0,025. 0,025. 0,025. Apakah betul? Nol. Salah Kok beda ya? Pak Asep jawabannya sama saya?
Saya Riri 0,25. berapa Riri? Nah, itu yang betul 0,25. 0,25. Kenapa bisa 0,25? Coba ada yang bisa menjelaskan? Pak, Ya, jadi jawaban Adel, Riri yang 0,25. Adel katanya mau jawab. Oh, Adel mau jawab, Apa dia boleh Adel. malu-malu, Pak? Ih, abis pipis, Pak. Tadi saya nggak dengerin soalnya. Nanti saya Iya, kelebihan dengerin. nolnya ya Pak Asep. Karena Iya. per ratus ya, Pak. Iya. Nah, sebenarnya bisa sebelum Pak, 7 menit lagi aku mau jajan ya, Pak. ya. Amel aku ikut ya. Nah, Jajan. Nanti kita beli somai, Pak Asep nggak usah kasih. Iya. Iya, aku juga mau Batagor. Iya. oh, sini buka berapa ya? Itu 25. 25, 25, iya, 25 maaf. 25. Nah, 25 ya. Harusnya 25 Itu bawahnya 25. Iya, ada salah ngetik di sini ya. Tipe. Ke 25. Harusnya Pakai mana aja ke samping, Pak Asep. Ya. Bawahnya 100 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah bagus ya bisa mengerjakannya. Nah, ini untuk perkalian. Nah, dengan perkalian di sini bisa dengan cara pakai dua cara ya. Boleh dengan cara yang pertama mengalihkan dengan perkalian bersusun dan juga dengan cara kedua yang kita ubah dulu ke pecahan biasa ya, pecahan per 10, per 100 atau per 1000 ya di sini. Nah, boleh dengan cara yang menurut kalian mudah ya caranya. Nah, di sini coba kerjakan ya, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Nah, nomor 1 aja dulu deh. Nah, di sini. Ada yang mau pakai, ada yang mau nyobain nomor 1? Satu nomor aja dulu. Bapak 5 menit lagi. Oh, Aku, 5 menit Pak, lagi. coba, Pak. Oke. 2/10 bukan, Pak, itu? Ya, ini di sini jadi 2/10 ya, betul. Yeay. Adel, katanya kamu mau jawab. Ya, Ada Adelnya ngobrol terus. ngobrol. Amel, kamu aja, Mel. nih, dimarahin ya. Nah, di sini 25/100 ya. Terus, Pak. Nah, sama dengan berapa di sini? Jadinya 50. 10 dikali, kalau 10 kali 100 berapa? 1000. Nah, kita tinggal tambahkan 0. Nah, jadi berapa di sini? 50/1000. 0,50. Jadi berapa? 0, Emang ini lebihan? 0,50. Nah, yang betul. Nah, di sini karena di sini 0, ya kalau di sini di belakangnya ada 0 lagi 50 kita hilangkan saja ya. Karena itu Iya, Pak. sama nilainya dengan 0,05. 5. Ya, seperti itu. Nah, oke. Setelah ya kalian mengerjakan semua LKPD yang telah Bapak. Oh ya, ada satu lagi ya di sini. Nah, di sini ya, di sini ini ada mengerjakan dengan perkalian bersusun ya, pre-memory ya. Oke. Nah, di sini ada bentuk soal cerita ya. Nah, ada contoh di sini. Nah, di halaman sebelumnya kan sudah ada ya tentang kegiatan yang dilakukan oleh Siti dan Dayu untuk membuat kue bunga goyang ya. Kalau di Bapak mah itu namanya bikin saroja ya. Nah, di sini ada adonannya. Nah, setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir ya. Nah, di sini Siti akan membuat 2,5 adonan.
Nah, di sini bentuk penyelesaian kalimatnya di sini ada 0,35 dikali 2,5. Nah, ini contoh penyelesaiannya ya. Nah, penyelesaian kalimat matematikanya adalah 0,35 dikali 2,5 sama dengan 35/100 dikali 25/10 ya, sama dengan 0,875. Jadi jawabannya gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue bunga goyang itu adalah kembang goyang 0,875 ons ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada bentuk soal ya. Nah, kalian bisa mengerjakannya seperti yang ada pada contoh ya. Nah. Pre-memory ya. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Anak-anak kalian bisa mengerjakan soal dengan baik ya. Nah, di sini ada gak yang mau dikit di sini ya untuk mencoba ke depan ya menghitung ya soal. Nah, di sini ada soalnya. Sebentar ya. Oh ya, soalnya yang tadi kan ada soal yang satu yang LKPD paling atas ya di sini. Nah, di sini ya. Nah, dengan mengubah yang pertama dengan cara apa? Cara mengubah ke per 10/100 dan dengan cara pembagian bersusun. Nah, ada yang mau mencoba ke depan untuk membuktikan apakah hasilnya sama atau beda ya. Nah, Bapak udah istirahat. Bapak pilih. Udah istirahat. Iya, itu kelas ya sebentar lagi ya. Iya. Oke, di sini kita pramuka ya, Pak. Iya. Ya, di sini kita pramuka. Oke. Nah, kita sudah ya melakukan perkalian ya, pecahan desimal ya. Nah, tentunya ada dua cara di sini. Dengan cara apa? Yang pertama dengan mengubah ke pecahan biasa ya, ke per 10/100 atau per 1000. Dan yang kedua dengan cara apa? Dengan cara pembagian bersusun. Nah, menurut tadi satu lagi Pak, cara membuat kembang seroja. Oh iya, kembang seroja. Oke. Nah, menurut teman-teman kira-kira yang paling anak-anak yang paling mudah yang mana? Dengan cara mengubah atau dengan membagi langsung? Aku mengubah. Membagi, Pak. Membagi apa membagi ya alasannya? Iya kan so bagi-bagi, Pak. Pak. Lebih mudah kalau ngebagi-bagi, Pak. Kalau merubah mah susah, Pak. Oh, merubah susah, ya boleh. Nah, oke. Kamu makan bagi-bagi ya. Iya. Oke, jadi apa yang kita pelajari hari ini? Pak, ambil makanan, Pak. Oke, kita sudah mempelajari tentang perkalian pecahan ya. Nah, kira-kira dari apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Tadi pecahan, mengubah pecahan, Pak. Dari pecahan biasa. Ya, mengubah pecahan. Ya, desimal. Ya, terus apa lagi? Terus mengubah pecahan. Mengalihkan pecahan. Pecahan ya. Dengan cara diubah dulu atau dengan cara perkalian langsung ya, perkalian secara susun. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian materi apa yang menurut kalian paling sulit di sini? Menurut Riri yang paling sulit apa di sini materinya? Yang perkalian, Pak. Karena kan aku kurang hafal kalian, Pak. Oh, gitu. Kalau yang paling mudahnya yang mana paling mudahnya? Aku paling suka yang itu, Pak. Pecahan desimal itu, Pak. Yang mengubah pecahan. Dengan ya. Itu aku suka sekali, Pak. Iya. Pak, aku nggak suka matematika, Pak. Iya, oke. Nah, jadi kita telah selesai ya mempelajari tentang
pecahan perkalian pecahan. Nah, untuk soalnya ya ini di sini Bapak kasih soalnya ya. Nah, kalian boleh nanti dikerjakan ya. Habis istirahat kalian kerjakan ya soalnya karena masih ada 1 jam pelajaran lagi kita materi matematika ya. Nah, di sini kalian kerjakan. Nah, sebelum istirahat, nah untuk kedepannya ya materi selanjutnya setelah kita selesai mempelajari perkalian pecahan desimal, kita akan mempelajari tentang pembagian pecahan desimal ya. Nah, oke, pelajaran hari ini kita cukupkan ya. Nah, sebelum istirahat, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Gimana Pak Asep? Masih agak grogi, Bu. Masih agak grogi. Sepertinya ya. Banyak kurangnya ini, Bu saya. Ini suara Pak Asep memang lagi ini ya, lagi ya masih belum ini, Bu, masih belum normal lagi. Oh, masih belum normal ya. Ya. Masih apa yang kemarin sakit itu ya? Dari rencana aksi itu, Bu. Iya, dari persiapan aksi. Lama juga Pak Asep, mudah-mudahan segera diangkat ya. Amin. Okay. Ya, boleh silakan komentar. Oke, observer dulu. Silakan Bu Riri. Ya, Pak Asep keren banget tadi. Yang pengantarnya tuh udah bagus, pendahuluannya udah ada. Cuman ada beberapa kekurangan di pendahuluannya ya Pak Asep ya. Sama saya juga tadi apa tuh yang tadi menyanyikan lagu nasionalismenya, nyanyi nggak sih Pak Asep? Enggak, Bu, lupa. Iya, Ya, itu ya. tuh nasionalismenya. Terus tadi Pak Asep bagus juga ada absen. Kalau saya tadi absen kayaknya lupa. Terus media belajarnya juga padat materi gitu ya. Tadi sampai kayak Bu Amel bagus materinya gitu, memang bagus materinya padat. Terus itu sudah bagus sih Bu. Terus kekurangannya paling kayak keterlibatan mahasiswanya masih kurang ya Pak Asep ya. Jadi Pak Asepnya capek mau jelasin terus. Iya, jadinya masih capek gitu karena masih Pak Asep mulu yang ngejelasin gitu. Itu aja sih paling. Ya, mohon maaf ya Pak Asep, sama-sama. Iya, enggak apa-apa, Bu. Ya, betul. Oke. Ya. Oke, Bu Riri cukup? Cukup Bu Mela. Oke, ya Pak Asep ya. Materinya itu ada beberapa materi ya. Di sini ada mengubah pecahan. Ya. Kemudian ada mengubah pecahan dari pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal itu ada 2 cara. Yang pertama dengan seperti tadi mengkonversi dari ke angka ke per 10, per 100, per 1000 dan dengan melakukan ini Bu pembagian bersusun begitu. Ya, pembagian bersusun ya. Sebenarnya ada 2 cara itu. Materi lainnya? Materi lainnya itu tentang perkalian pecahan. Nah, perkalian pecahannya itu juga menggunakan cara yang mengubah dulu begitu, seperti 0,2 diubah dulu ke 2/10. Misalkan 0,2 kali 0,3 itu dengan cara diubah dulu pecahannya jadi 2/10 ditambah 3/10. Nah, nanti kan di bawahnya 10 kali 10 seperti itu. Oke. Yang kedua dengan cara perkalian bersusun. Oke. Ya. Jadi ada 2 materi utama ya Pak Asep. Yang pertama mengubah pecahan, yang kedua itu adalah perkaliannya ya? Iya, perkaliannya. Oke. Kan berarti ada 2 materi utama kan, betul ya? Mengubah dan juga melakukan perkaliannya, betul ya? Perkalian. Iya. Nah, sip. Karena materi ini memang sangat padat ya, sedangkan memang waktu kita terbatas, jadi memang terlihat seperti agak terburu-buru gitu ya. Nah, tapi nanti mungkin ketika Pak Asep membelajarkan secara langsung gitu ya, nanti mohon untuk satu step dulu ya, satu step udah paham. Baru kita berlanjut ke satu step yang lainnya. Tapi tadi hal positifnya tadi ya, betul medianya sangat
komplit gitu ya, kemudian ada video juga gitu ya, itu mungkin untuk memudahkan anak-anak di di PowerPoint juga sangat jelas sekali uraian materinya itu sangat baik sekali ya di videonya gitu. Kemudian Pak Asep ini terlihat gitu memang ada upaya untuk membelajarkan anaknya ya, agar anak-anak bisa memahami materi gitu ya. Diberikan penjelasan